Sekarang Leon gimana kabarnya? Dia lagi demam. Mama Rino cerita sama aku, Mbak Beta sampai nyembah ke kaki beliau. Karena saya pikir mungkin emang sama Allah disuruh saya untuk seperti itu. Kenapa nggak mau tidur di kasur? Nggak mau, saya anak saya seperti itu, nggak tahu, saya nggak mau. Nggak mau aja. Mah, di atas mah, kata Nabila. Enggak, Nabila, kamu belum jadi seorang ibu. Ketemu Leon terakhir kapan, Mbak? Saya tiap hari ketemu, kemarin juga ketemu dia demam, saya pijitin, saya totok. Sini, Mama, bukan asal pijit, saya bilang, doa. Cuma itu yang bisa saya lakuin. Karena bukan soal pijitnya, tapi doanya Mama. Mama Rino, maafin anak saya, maafin juga saya. Jumpa di podcast aku, tamu yang aku akan ajak obrol kali ini adalah seorang ibu yang saat aku kelas 5, kelas 4 SD bener-bener ngefans banget sama beliau. Selalu zaman aku piik dulu, selalu nyanyiin lagu tiap ada tamu datang nih guys. Selalu nyanyiin, berulang kali aku mencoba selalu untuk mengalah. Idolaku, ini dia Betharia Sonata. Mbak Beta, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, baru mau mulai udah air matanya udah berlinang. Saya nggak kepengen, cuma gimana ya? Iya, nggak apa-apa, dimengerti. Cause I'm a mom as well. Ya. Karena aku juga seorang ibu. Guys, aku disclaimer dulu. Podcast ini dibuat bukan untuk menyalahkan pihak A dan B dan C. Karena proses hukumnya sudah berjalan. I just wanna have a conversation. Saya cuma pengen ngobrol hati ke hati ibu dan ibu. Karena banyak loh yang kita bisa belajar. Kadang ibu tuh nggak bisa mengontrol apa yang terjadi sama anaknya. Tapi apapun yang anak lakuin, ibu, bapak pasti kena impact-nya. Sehat nggak Mbak Beta? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Walaupun berat? Oh ya berat. Ya. Berat, nggak bisa, nggak bisa nggak ngeluarin air mata. Pasti ya, karena kalau udah anak tuh ibaratnya anak sakit, anak kena musibah, anak ada masalah, ibaratnya kalau bisa kita menggantikan deh. Iya betul, ya kan? saya aja deh gitu. Mbak Bet, kalau boleh update sedikit, sekarang Leon gimana kabarnya? Dia lagi demam. Leon udah di dalam? Udah di dalam. Sudah di dalam. Sekarang lagi demam, tiap hari saya lihat, nengok, besuk. Setiap hari saya besuk. Setiap hari? Kadang enggak gitu, cuma saya usahakan setiap hari saya besuk, bawa makanan gitu aja. Demam karena shock, karena pasti wajar banget kalau Leon shock dengan keadaan yang berubah 180 derajat, atau karena stres menunggu akan seperti apa ke depannya? Campur aduk kayaknya ya, kalau saya lihat sih dia walaupun berusaha untuk tenang tapi drop gitu loh. Saya lihat dari wajahnya pucet gitu loh. Ya, tapi dia tegar, dia terima semua. Gentleman ya? Gentleman. Apapun yang terjadi akan menerima gitu loh. Oke. Cuma shock aja. Cuma pasti shock ya. Shock. Mbak, kan kemarin sempat cerita sebetulnya sebelum kejadian ini terjadi, Mbak Beta tuh sebetulnya ya nggak tahu gimana, aku sih selalu percaya bahwa ibu itu pasti punya intuisi. Katanya kalau mau minta baik terjadi apa-apa sama anak, ibu tuh yang pasti punya feeling, punya perasaan. Nih kayaknya anak gue mau ada sesuatu gitu. Bukan anak ada sesuatu, cuma saya nggak bayangkan akan seperti ini. Enggak, cuma memang seminggu sebelumnya itu saya lagi jalan dengan nyantai dengan anak saya Nabila, tiba-tiba mobil saya kejatuhan itu nangka, buah nangka hancur, pecah kacanya. Ya, terus saya lihat pohon nangka, ya udah, ada apa nih ya gitu. Terus tapi nggak kepikiran Leon gitu saat itu ya? Enggak, sama sekali enggak. Cuma saya bilang ya udah, anggap aja buang sial gitu. Mungkin akan ada sesuatu, tapi udah kebuang dengan ini. Terus berjalannya seminggu sebelum kejadian, berjalan itu saya tuh ada acara di Bogor, reuni akbar SMA saya.
Saya nggak pernah yang namanya suka baju oranye. Saya tuh saya bilang saya beli bahan sendiri. Saya bilang tolong bikinin setelan ini untuk nanti ini untuk hari Minggu. Saya bilang gitu, orange semuanya gitu lah. Nah, kejadian Jumat, hari Sabtu baju itu jadi gitu kan. Jumat itu kan Leon pakai baju oranye. Persis warnanya orange. Ya, percaya nggak percaya ya, artinya kalau kita melihat ke belakang sebenarnya akhirnya tuh seperti ada pertanda-pertanda yang Tuhan berikan terutama untuk ibunya ya. Mbak Beta, aku tahu pasti hancur, sedih, adalah satu traumatik tersendiri untuk orang tua, terutama untuk seorang ibu deh. Ya ayah pasti merasakan hal yang sama. Tapi mami, ibu itu pasti melihat anak menggunakan baju orange tuh ibaratnya dahsyat banget. Mimpi buruk setiap orang tua. Dahsyat banget. Memang pada saat laporan sudah masuk, ada kemungkinan pasti kan ada press conference. Karena Leon kan ibaratnya seorang yang ibaratnya anak public figure juga gitu. Terlepas dari itu semua, tapi biasanya memang begitu kan, pasti ada press conference dan menggunakan baju warna orange. Itu. Sampai akhirnya melihat anakmu pakai baju warna orange. Selain sedih pasti ya. Perasaan apa lagi yang dirasakan saat itu melihat Leon menggunakan baju warna orange? Hancur aja saya, nggak nyangka gitu loh. Sakit, sedih melihat anak saya pakai baju orange gitu aja. Karena saya udah tahu akan berjalan ke sana gitu. Hukum akan berjalan gitu. Oke. Ada perasaan gini nggak? Misalnya kalau sesuatu terjadi sama anak kan kita orang tua juga kadang-kadang kan berusaha untuk koreksi diri. Apa nih ya yang aku mungkin kurang lakuin sama ini anak? Ada gitunya nggak sih Mbak sebagai ibu Mbak? Pasti ya? Mungkin saya ada kekurangan untuk terlalu sayang atau mendidik anak itu gitu kan. Saya sadar gitu. Jadi ada saat anak tuh kena musibah kita tuh ada perasaan menyalahkan diri sendiri tuh ada ya? Ada, biar gimana sebagai seorang ibu ya pasti ada gitu. Sebenarnya Leon tuh hari-hari kayak orangnya kayak apa sih? Kan banyak yang bilang kalau yang beredar saat ini ya, tapi kan ini dari orang yang tidak mengenal secara langsung. Ya maksudnya orang mendengar kasusnya dan segala macam, temperamental, bucin. Kalau bucin kan papa dan kalau bucin udah jelas. Betul. Temperamental enggak juga sih, dia enggak sayang sama mama gitu kan. Dan saya biasa-biasa aja gitu loh. Cuma bucin saya pernah ngajarin sama dia, Leon, jangan bucin please, nanti kamu sakit hati loh kalau bucin. Biasa aja gitu dia. Nah dia itu orangnya kalau udah cinta emang all out. Iya emang udah itu aja gitu. Tapi dekat nggak sama Mbak Beta sebenarnya Leon hubungannya sebagai anak cowok sama mamahnya? Iya sangat dekat. Sangat sama dekat. Saya dari kecil, divorce juga sama saya sampai sekarang itu. Jadi saat saya. Mbak Beta sama Mas Willy itu berpisah, anak-anak semua ikut sama Beta? Semua ikut saya. 2 orang? Iya, semua ikut saya. Jadi satu rumah tuh? Iya, semua dua-duanya ikut saya dan ya saya pantau lah. Saya gimana sih seorang ibu mengurus anaknya. Cuma saya memang orangnya nggak bisa galak gitu sama anak tuh nggak bisa galak gitu. Kayak apa waktu masa kecilnya Mbak? Karena kan banyak orang yang akhirnya sekarang tuh bilang ya karakter anak saat besar tidak terlepas dari masa kecilnya seperti apa yang terjadi sama dia. Karena anak tuh kan sebetulnya katanya seperti kertas putih. Kayak apa sih masa kecilnya? Karena aku ketemu nih Mbak sama Leon. Waktu aku ketemu nggak deket ya, ketemu syuting. Terus dia beberapa kali suka DM, Kak Leon punya lagu, Leon punya apa? Santun kalau menurut aku saat itu. Iya, gitu. dia begitu. Kecilnya aktif dia ya cukup gesit gitu. Suka ini pengen ini bisa ini karate kayak gitu. Karena kan papanya bela diri. Papanya memang mengajarkan itu. Pengen jadi bintang. Emang dari kecil juga saya udah maaf. Dari kecil saya memang udah kepengen anak itu, terutama bapaknya ya. Aku pengen Leon
nanti generasi seperti aku gitu kayak gitu. Jadi kita ciptakan sebuah nama memang untuk menjadi public figure memangnya juga. Dipersiapkan memang. Dipersiapkan. Dan kayaknya anak kita juga berjuang loh ke arah itu. Ya memang dia juga pengen seperti itu gitu loh. Pengen gantiin papa gitu. Kalau papa udah tua nanti Leon ini. Emang begitu. Dari kecil juga memang udah suka bersandiwara. Sandiwara itu dalam arti acting ya? Acting, pernah hilang di mall, terus begitu ketemu dia lagi jadi pengemis begini kan. Yang bener. Iya, dia bilang begitu ketemu pakai itu kan dicari di mall itu pakai speaker. Iya, gitu. speaker. Terus begitu ketemu di pinggir di itu di depan pintu keluar dia lagi begini gitu loh, acting mah katanya gitu. Emang dari kecil udah begitu. Wow, berat nggak menurut Mbak Beta untuk anak-anak nih, karena come on, you both berdua ini bintang loh Mbak. Dan Betharia Sonata back to era 90s. Betharia Sonata itu adalah divanya Indonesia, apalagi untuk lagu-lagu sedih. Dulu sampai dilarang, inget nggak Mbak? Sampai pemerintah melarang lagu-lagu sedih. Saking lagu sedih itu Nia Daniati, Betharia Sonata. Dan ini bukan artis kelas 2, artis kelas 1 yang lagunya tuh bener-bener hits banget. Mas Willy Dozan juga saat itu juga sebagai aktor bintang laga yang kalau nggak salah sampai ke Hong Kong ya? Ya, di Hong Kong. Dia ininya aktif di Hong Kong. Sampai ibaratnya orang belum go internasional, beliau udah go internasional. Berat nggak buat anak-anak being in the shadow bayangan orang tua yang sama-sama punya bintang yang besar? Enggak sih, anak saya dididik sama saya untuk hidup sama papahnya juga sederhana gitu loh, nggak boleh sombong kayak begitu dididiknya terutama sama saya ya. Ya untuk jangan pernah sombong, emang begitu. Jangan mentang-mentang lu anak bintang, anak artis gitu boleh, ya. gitu karena kamu kan biar gimana juga kan ada mama papa, nanti bisa tersangkut gitu. Jadi sebenarnya udah diingatkan dari dulu ya, hati-hati dalam apapun, karena kalau kesangkut apa-apa mama papa pasti kena gitu ya. Ya udah pasti seperti sekarang ini kan. Iya. Akhirnya ya apa yang ditakutkan akhirnya terjadi. Walaupun kemarin aku sempat ketemu sama mamanya Rinoa, ngobrol-ngobrol. Sepertinya sih nggak tahu ya, aku nggak tahu nanti keputusannya seperti apa. Kita berdoa ya semoga ada keputusan yang terbaik Tuhan berikan buat kedua belah pihak. Cuma kemarin mama Rinoa sih dari ngobrol-ngobrol kayaknya melembut hatinya. Tapi tidak tahu ya karena kan sudah jalur hukum ya. Mama Rinoa cerita sama aku, Mbak Beta sampai nyembah ke kaki beliau. Betul atau tidak? Refleks. Karena saya pikir mungkin emang sama Allah disuruh saya untuk seperti itu, ya kan? Tidak ada niat untuk seperti itu, tapi begitu ketemu saya langsung maafin Mama Rinoa, maafin anak saya, maafin juga saya. Lama. Udah mbak, jangan, saya lebih muda mbak, gitu mamanya dulu. Tapi saya maafin saya, gitu. Udah gitu aja. Saya juga nggak tahu saya seperti itu. Tapi ya udah jalannya memang mungkin saya berangkat dari rumah juga, ya Allah, tolong berikan yang terbaik untuk saya. Itu aja. Karena anak saya di ujung tanduk gitu, ujung tanduk. Dan saya udah bayangkan, ya Allah, hukuman. Berat, bagi saya berat banget gitu loh. Saya ngerasain takut, saya membayangkan saya takut. Sedangkan ya gimana sama anak sayang ya, anak ya pelindung saya, Leon itu kan namanya Leon. Saya bilang cari namanya sang pelindung. Artinya? Terus papanya nemuin ini namanya Leon, sang pelindung. Emang saya mau bikin dia tuh sebagai pelindung saya gitu loh. Ya maaf saya memang cengeng. Maaf. Enggak, bukan cengeng sih Mbak, karena memang ibu tuh kalau udah soal anak sih ibaratnya hancur hati gitu ya. Iya, sangat.
hancur hati. Makanya waktu kemarin diceritain sampai menyembah kaki itu, aku sih bisa mengerti ya. Artinya apapun lah ibu akan lakukan. Bukan kita berusaha untuk mengganggu proses hukum, tapi ya apapun lah sebagai ibu aku akan lakukan. Walaupun pada akhirnya proses hukum, keputusannya, ya itu di luar dari kuasanya Mbak Beta gitu ya. Ya, itu udah natural refleks saya berbuat seperti itu. Nggak apa-apa kok. Wow. Iya. Gimana sekarang? Tidur, istirahat. Tadi Mbak Beta bilang beliau nih nggak mau tidur di kasur. Enggak, saya bisa ngerasain anak saya seperti itu. Saya enggak. Saya banyak tahajud, lebih banyak lagi dekat sama Allah. Saya minta sama Allah, jadi saya merasakan juga saya akan di bawah. Ya udah itu tidur di lantai. Ya, pakai alas, pakai spray gitu ya di lantai, pakai apa namanya? Kenapa nggak mau tidur di kasur? Nggak mau, saya anak saya seperti itu, nggak tahu, saya nggak mau, nggak mau aja. Mah di atas mah, kata Nabila. Enggak, Nabila, kamu belum jadi seorang ibu. Nanti kalau kamu seorang ibu pasti kamu akan tahu rasanya kejadian seperti ini. Nggak tahu, saya gitu. Itu. Ketemu Leon terakhir kapan, Mbak? Saya tiap hari ketemu, kemarin juga ketemu dia demam, saya pijitin, saya totok sih, Mama, bukan asal pijit, saya bilang doa, gitu. Semoga sehat. Doa Mama kan biasanya paling tak, gitu. Cuma itu yang bisa saya lakuin. Maaf, aku si Mama saya totok tentang gitu, Mama enak kalau notok, katanya gitu, dia bilang gitu ya, sambil didoain. Iya, karena bukan soal pijitnya, bukan doanya Mama. Sambil saya biar tenang dia, biar sehat, apalagi sakit dibalur kayak gitu, sambil didoain saya. Emang saya suka gitu, anak-anak saya, adiknya juga kalau bisa, Mama Nabila pusing nih, udah sini, suka gitu ya, tapi didoain gitu. Iya. Dan ada kuasa dalam doa, terutama seorang ibu ya. Karena ya orang melakukan kesalahan, apalagi masa muda. Ya tadi Mbak Beta bilang dia gentleman kok, dia akan menerima apapun keputusannya. Tapi memang bagian dari hidup kan adalah kita berbuat salah ya. Tapi gimana kita belajar dari kesalahan. Dan ibu salah-salahnya anak. Ya mungkin nggak tahu ya, kalau aku berpikir ya dunia mungkin bisa menunjuk kepada anak kita, tapi ibu harus selalu menjadi tempat berpulang anak. Orang mau bilang anak manja terus dimanjain ibunya, saya nggak peduli. Yang penting saya harus melindungi anak saya yang lagi terpuruk dengan garis hidupnya, itu aja. Dengan kasih sayang mungkin dia akan terobatin. Walaupun gitu. Tetap pasti dinasehatin. Iya, sambil nasehatin. Terus dia juga bilang, Mama, maafin Leon ya, Ma. Mungkin Leon kemarin kurang sama Mama. Iya, betul, bagus. Nggak marah sama Leon? Saya? Mana saya bisa marah? Nggak bisa. Saya nggak bisa. Jadi pas ketemu, kamu tuh gara-gara kamu gini, nggak ada? Enggak, saya cuma bilang, ini ujian buat kamu. Kamu harus lebih baik lagi terhadap semuanya. Dia bilang terhadap suka. Kan Mama selalu mengajarkan, tanamkan kasih sayang terhadap siapapun. Selalu gitu. Nah ini mungkin teguran dari Allah, harus nanti pulang kamu harus jauh lebih baik. Ya Ma, Leon kapok, Mama kapok gitu. Wow. Terus pas ketemu kemana, dia minta apa Mbak? Mungkin ada minta dibawain makanan. Apa yang dia minta ditengok aja setiap hari. Kalau Mama nggak ada kerjaan, Mama akan datang, selalu datang. Jadi dia kayak seneng support dari, walaupun cuma setor muka sebentar, mungkin ditotok nyampe ke sana, mukanya sini Mama totok gitu kan, lumayan dibalurin apa gitu. Tapi dia seneng. Dia ya selalu nyari, kalau Mama kenapa nggak kesini, ya Mama ada kerjaan tuh gimana, kan Mama harus cari uang Leon, biar gimana juga pergi situasi seperti ini Mama harus bekat gitu. Tapi di saat yang bersamaan kan ibu tuh harus juga menguatkan, karena kata-katanya itu punya power, punya kekuatan ke anaknya. Ini kan Leon terpuruk pasti, apalagi orang tuh kan paling gak enak adalah kebebasannya diambil, ya kan. Apa kata-kata yang Mbak Beta akhirnya
sampaikan untuk menguatkan hatinya, terutama saat dia harus masuk di dalam saat ini? Semuanya ikhlas. Ikhlas. Jalanin. Harus ikhlas. Allah punya rencana. Ya, Allah. Karena kan udah nasi udah jadi bubur. Allah pasti akan melindungi kita. Badai selalu akan berlalu. Pasti ada Banyak sholat, banyak doa. Jangan cuma mama yang doa, kamu juga harus doa. Mama doa dari jauh. Udah gitu aja. Kalau boleh sharing sedikit, Mbak Beta sekarang dalam doanya, dalam sholatnya, selain minta, ya pasti minta pengurangan atau kalaupun minta mukjizat supaya anak bisa keluar. Tapi apa yang didoakan saat ini? Saat ini yang sering saya doakan, ya Allah berikanlah keajaiban, mukjizatmu supaya yang saat ini ya ada kedamaian. Dan diluluhkan hatinya Rinoa untuk berdamai dengan Leon, itu aja. Karena saya juga sayang sama Rinoa. Anak itu, sayang. Sama dua, karena udah setahun pacaran dia. Ya, saya sayang kok. Suka dibawa syuting sama saya gitu. Temenin mama syuting. Jadi dekat hubungannya? Iya. Kaget dong pada saat ini kejadian? Ya, shock lah. Dilihat di TikTok, astagfirullahaladzim. Terus langsung saya shock gitu. Karena saya tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Pertama kali lihat di TikTok? Pertama kali saya jam 12 jam 1 malam saya buka, tapi sebelumnya itu Leon tuh gerabak-gerubuk mulu. Mama di mana? Terus dia bilang jam 9-an kalau nggak salah, "Ma, Leon mau bobo sama mama," katanya. "Hah? Tumben kamu mau bobo? Biasanya kan dia sendiri gitu kan." Nah, ya udah sini. Itu udah pulang tuh, Mbak? Ya saya belum tahu. Oh, belum tahu masalah. Terus dia pengen tidur sama saya jam 9-an tuh. Terus dia itu sini mama pijit, biasanya kan suka gitu. Saya mama totok, ya mama enak totoknya. Tapi dia belum cerita. Belum. Tapi resah tuh? Ya kelihatan ya, resah soalnya tumben. Iya. Setelah turun jam 1, jam 12, astagfirullahaladzim. Lalu saya langsung, dada saya panas langsung gitu, karena saya tahu apa yang akan terjadi ke depan dengan nasib anak saya. Itu aja. Wow. Mungkin nggak sih menurut Mbak Beta bahwa apa yang terjadi mungkin misalnya, kalau kan kadang-kadang kita tuh berusaha untuk introspeksi juga sebagai orang tua gitu. Kayak kemarin netizen ada yang bilang, ini mungkin karena perpisahan mama papanya. Ada nggak yang mungkin nyampe ke kupingnya Mbak Beta gitu loh? Atau ke kita? Iya Pak, saat saya berpisah sama bapaknya, anak itu umur Leon, Nabila umur 2 tahun kalau nggak salah, atau 3 tahun, Leon itu umur 5 atau gitu. Kecil banget ya. Nah di situ kan dia ikut dengan saya, berjuang dengan saya gitu. Pernah sih ke bapaknya bilang. Dia pernah bilang? Pernah bilang ke bapaknya, Leon tuh nggak suka mama sama papa bisa cerai katanya. Terus dia bilang, marah dia gitu, marah. Leon itu marah katanya ke aku, dia bilang kenapa mama papa cerai gitu. Terus saya ngejelasinnya kalau udah besar gitu. Iya. Dan ya udah, ini adalah jalan hidup mama. Pokoknya yang penting kalian sehat dan mama juga sehat, udah gitu aja. Jadi ada masa-masanya dulu dia waktu masih kecil tuh berontak ngelihat mama papanya tuh tidak sama-sama lagi gitu ya. Papanya yang bilang, Leon tuh marah kita cerai kata gitu. Jadi mungkin ada ke jiwanya dia gitu. Kesedihan yang terpendam ya. Terpendam ada pastilah. Walaupun di saat yang bersamaan, saat udah pisah pun dua-duanya tetap berusaha untuk hadir ya untuk Nabila sama Leon. Iya, tapi karena berjalannya waktu, papanya care sama anak-anak, akhirnya saya terpanggil sama Allah untuk beberapa tahun sebelumnya ini untuk legowo ke papanya gitu, datang ke papanya. Tadinya nggak ngobrol? Enggak, terpisah lama gitu. Mungkin tapi ada sih sebelum kejadian ini udah ngobrol sama Mas Willy? Hubungannya baik nggak sebelum kejadian? Udah berapa tahun, udah lama. Udah oke. Saya mungkin udah 7-8 tahun sih udah baik. Udah baik ya. Itu pun untuk Leon sama Nabila? Untuk Leon sama Nabila karena papanya care sama anak-anaknya. Dan biar bagaimanapun kan
they need their dad, ya kan? Biar bagaimanapun dia papahnya gitu. Jadi saya udah dipanggil sama Allah untuk ditegur sama Allah, mungkin saya untuk legowo. Jadi akhirnya sekarang baik, sangat baik hubungannya dengan istrinya dan anak-anaknya. Saya juga sayang sama anak-anaknya. Gimana nurunin egonya Mbak? Karena banyak orang yang akhirnya bercerai, nggak bisa punya hubungan yang baik untuk anak-anak. Gimana kan egonya harus gituin. Ya di anak aja yang dipikirin. Tapi Allah menegur. Tadi Mbak bilang Allah menegur. Kenapa? Mengingatkan Allah untuk. Iya, kan dengan saya tiba-tiba bilang, Nabila, Mama mau sungkem sama Papa. Itu kaget semuanya. Tapi memang benar saya. Jadi mungkin saya mendapat hidayah. Hidayah. Mau apa lagi sih gitu lah. Jadi saya udah berbaikan 8 tahun yang lalu sama bapaknya. Makanya kemarin di televisi juga bisa sama-sama, walaupun tidak suami istri lagi, tapi bisa parenting sama-sama ya. Anak yang diutamakan, dia bahagia dengan saya dengan papanya, dengan istrinya baik. Anak-anak sayang sama istrinya Mas Willy. Yang aku lihat dan aku tahu, Mas Willy kan udah menikah lagi. Ya udah. Mbak Beta belum menikah lagi kan? Ya. Apa sudah menikah? Apa nggak dipublikasikan? Saya anak-anak bilang, Mama begini aja. Nanti kalau Mama ada orang ketiga, nanti Mama nggak sayang sama saya. Ya udah, saya kan cinta sama anak. Saya anak bahagia, saya nggak apa, itu aja. Saya sampai ikutin. Menua sendirian. Yang penting ada, yang penting anak-anak. Ya pokoknya yang penting segalanya untuk anak. Karena kan ya harus diakui saat ada orang baru memang ada yang cocok, tapi bisa juga belum tentu cocok sama anak-anak. Enggak gampang. Sedangkan saya sangat cinta sama anak-anak. Saya tidak membayangkan kalau orang yang ketiga itu nanti akan sayang sama anak-anak saya. Nggak mau saya. Anak saya nggak mau tertekan cemburu karena gara-gara orang ketiga. Saya nggak. Saya berjuang hidup untuk anak-anak saya. Sampai mati. Kenapa? Saya berjuang fight sendiri hidup saya. Ya. Walaupun pasti ada masa-masanya kita butuh teman menua ya, ada rasa gitu. Ya. Semua dikorbankan demi anak-anak. Ya gitu. Luar biasa Mbak Beta. Saat ini apa yang diusahakan lagi Mbak? Selain ya berusaha untuk berdamai, ya apapun yang bisa untuk dilakukan, apalagi yang diusahakan untuk bisa mendapatkan Leon? Ya, saya sudah cukup untuk meminta berdamai, sudah sering, sudah berbuat yang terbaik untuk anak saya. Hubungan saya juga baik dengan Mama Rinwa, udah seperti saudara gitu kan. Semoga aja betul-betul seperti saya tadi baca di TikTok ya, Mama Rino bilang akan berdamai. Semoga itu terjadi, itu aja. Itu yang selalu saya minta sama Allah setiap saat. Saya minta, ya Allah, tolong berikan kemudahan mujizat agar Leon bisa berdamai, dan itu selalu. Walaupun hukum berjalan, tapi yang penting mereka memaafkan anak saya, memaafkan saya. Gitu. Memaafkan saya? Memaafkan saya, gitu. Karena kan saya ibunya Leon gitu. Sempat ada perasaan maaf banget, kesel, nggak terima, nggak mau loh. Kenapa ini terjadi sama anakku? Sempat ada gitu kan? Ya wajar kalau berpikiran seperti itu, wajar. Tapi saya introspeksi juga, mungkin ini adalah ujian untuk Allah, karena untuk saya dari Allah, katanya, karena semakin kita tawakal, semakin kita mau dekat bertobat dan lain-lain, katanya bukan tambah kecil ujiannya, tambah besar. Dan Allah yakin umatku pasti sanggup. Makanya saya setiap hari berusaha untuk, ya Allah kuatkan aku, ya Allah kuatkan aku. Aku akan lebih dekat lagi dengan, cuma kepada Allah saya memohon. Karena apa? Ya
saya udah, ya itu seperti saya bilang tadi, semakin tinggi, bertawakal, bertobat, bukan semakin kecil ujiannya. Ada ujian-ujian yang harus dilewatin ya. Dan Allah menjanjikan kamu sanggup. Disanggupkan ya Mbak? Ya, iya. Ikhlas Mbak Beta saat ini? Ikhlas. Walaupun ngelihat anak tadi bilang Leon di dalam, tidur di bawah. Sakit. Hancur, tapi kita harus ikhlas. Ini perjalanan hidup saya. Perjalanan hidup saya akan ada di garis hidup saya itu hukum. Tadi keceplos sama Mbak Beta, tapi aku jadi kepikiran ya, lagunya Iya. Hati yang luka. Iya. Ini hati bener-bener luka ya. Ya gimana ya? Dulu ada Maya Rumantir bilang, Bet, lu jangan nyanyi hati yang luka, ntar lu luka lu, katanya. Ya gimana, udah rezeki saya, ya kan? Itu yang ngegedein nama ya? Ya, jadi ya udah, memang itu lagu saya, gimana? Tapi memang ya itu air mata. Tapi kata-katanya, aku kan inget tuh kata, berulang kali aku mencoba selalu untuk mengalah. Itu benar tuh, kejadian? Banyak kejadian nggak kata-katanya? Kalau di situ kan pukul-pukulan, iya. Karena Obi Mesak menciptakan lagu itu ngelihat tetangganya yang lagi berantem pukul-pukulan. Itu. Terus ya saya bilang, gila nggak mau Bi, lagu ginian apaan sih gitu kan? Nggak bagus, saya bilang gitu, pukul-pukulan kayak begini. Saya sempat nolak, nggak mau. Tapi sempat nolak? Tapi tetap ke saya itu tentang pukul-pukulan. Tapi saya enggak. Itu enggak. Saya enggak. Kalau harus mengalah, iya dong. Ya, kalau ngalah ya itu. Ini aja harus mengalahin hati ya Mbak. Iya, benar. Wow, jadi hatinya yang luka. Hatinya luka, bener-bener luka gitu ya. Mbak Beta, kalau nanti akhirnya punya kesempatan, tapi ini Leon kalau nggak salah kena 2 kasus apa 1 kasus sekarang Mbak? Saya tahu tapi kurang tahu detailnya. Takut salah misalnya. Oke, apapun itu, hukum berjalan. Semoga ada jalan keluar yang terbaik ya, apapun itu nantinya. Kalau nanti keluar, apa yang pengen diperbaikin dari Leon? Maksudnya sebagai orang tua kan tetap kita harus belajar dari kesalahan. Apa yang Mbak Beta pengen, kamu harus gini nak, harus gini nak? Ya, yang pasti mungkin lebih dekat lagi, gitu, lebih dididik lagi. Baik dari agamanya atau mungkin ahlinya yang pintar gimana saya supaya menuntun dia itu kayak itu yang harus saya lakuin ya. Yang pasti agama kali ya, harus lebih ini lagi, lebih tetap kembali kepada Tuhan ya. Iya. Mungkin yang namanya anak muda kemarin kita lagi heboh ini apa lupa ya. Jadi mau ditarik lagi supaya punya hubungan dekat sama Tuhan ya Mbak. Betul itu. Apa sih kalau boleh diingat, karena kan Mbak Beta, Nabila sama Leon dua-duanya tinggal dari Mbak Beta berpisah bareng nih bertigaan berarti ya. Apa memori yang ya namanya artis kan ada up and down hidup Mbak. Tapi tetap ini keluarga kan bertigaan mulu dari kecil kan sama mamanya ngikutin. Dia manggilnya apa? Mama ya? Mama. Apa kenangan yang tidak terlupakan sama Leon? Yang sampai sekarang tuh ibaratnya inget gitu, ini anak gitu. Apa ya? Kesukaan dia, misalnya masakannya apa ya? Iya. Dia mah kalau kayak rendang gitu, dia suka, saya suka. Mama rendang mah yang ada jandonya, saya suka bikin sendiri, tapi nggak mau, tapi mau bikinan saya gitu. Bikinan mamanya bikinan ya? Saya enak banget, bikinan mama lebih enak daripada suka gitu. Ya masakan-masakan yang lain ke bibinya yang suka cerai bawel gitu soal makan, karena dia doyan makan, dia senang makan. Senang makan. Senang banget makan. Deket sama Mbak Beta? Ya dua-duanya juga sangat dekat. Sangat dekat. Tadi Mbak Beta sempat bilang dulu tuh mau ngedapetin Leon susah. Maksudnya apa sih Mbak? Dulu itu saya minta dia itu di umroh di Mekah. Jadi menikah sama Mas Willy berapa lama baru isi? 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun? Kosong? Kosong, 6 tahun karena saya belum mau. Karena saya belum masih punya tanggung jawab lah gitu kan. Akhirnya setelah waktunya baru saya minta ke Allah ke umroh. Saya bilang, ya Allah, saya minta anak laki-laki. Anak laki-laki spesifik? Ya, karena
saya pengen dilindungi anak laki-laki ini gitu loh. Terus begitu saya mau pulang ke Jakarta, ke Indonesia, saya mimpi bu, ya Allah, anak saya laki, umur 5 tahunan, putih, cakep, lagi didandanin sama bapaknya, tuh loh. Alhamdulillah, kamu pulang pasti dapat, nah itulah makanya. Betul dapat. Ya, terus cari nama pun kasih nama Sang Pelindung. Leon itu, ya, Sang Pelindung artinya. Namanya anak pertama wajar lah kalau misalkan, tapi saya mah dua-duanya juga sayang lah. Iya, iya. Cuma anak pertama ya wajar kalau kita itu ya. Iya. Ada ceritanya lah ibaratnya lebih karena baru pertama kali hamil kan, apalagi 6 tahun gitu. Tapi walaupun sekarang Leon, apapun hasilnya nanti, kalaupun dia punya masalah hukum, netizen banyak yang kemarin ibaratnya mencerca deh Mbak gitu. Tapi Mbak Beta sebagai ibunya yakin bahwa namanya itu tidak akan pernah berubah, dia akan menjadi pelindung nantinya. Saya yakin. Sesuai dengan nama yang didoakan saat lagi hamil. Saya yakin Allah, saya percaya bahwa Allah punya rencana yang lebih baik, lebih indah. Yang penting saya bilang jangan pernah jahat jadi orang, itu aja. Itu. Wow, Mbak Beta, aku mendoakan semoga ada jalan keluar yang terbaik ya, dan Mbak Beta sehat. Ya, yang paling penting karena mamanya harus sehat demi anak-anaknya nih. Ya, minimal tadi apa mijitin, apa bukan mijitin? Notok wajahnya sama mijitin. Iya. Saya kan seneng kalau lihat Mbak Melani, aku nggak enak pasti tangannya saya ambil pasti. Enggak, tangannya saya ambil pasti saya gitu, emang gitu seneng. Tapi totokan, pijitan mama tuh pakai doa. Luar biasa itu. Apa yang mau disampaikan kalau nanti, karena kan semua yang diposting ini akan menjadi jejak digital. Kapanpun Leon, insya Allah kita yakin yang terbaik Allah berikan. Leon akan keluar, kapanpun itu waktunya, kumpul bersama dengan keluarga di pelukan ibunya lagi. Mbak Beta mau ngomong apa sama Leon? Nah Leon, kamu harus kuat, ikhlas, kuncinya ikhlas apapun. Ini adalah garis hidup yang harus kita lalui. Banyak sholat, berdoa, jangan hanya karena mama aja, tapi bantu juga dengan kamu. Harus menjadi anak yang soleh dan lebih baik setelah ini, itu aja. Ya. Buat Rinoa dan juga sama mamanya. Buat mamanya Rinoa sama Rinoa, terima kasih udah membikin saya plong, bahagia walaupun belum terjadi, tapi kata damai sudah diucapkan, itu bikin saya tenang. Itu aja udah membawa ketenangan. Semoga tercapai mungkin hari ini atau besok. Tetap sayang sama Rinoa dong? Sayang banget, saya sayang sama Rinoa, itu sayang, awalnya juga memang sayang. Wow. Ya cuma kan emang udah garis hidup, udah terjadi seperti ini. Tapi apapun saya akan sayang. Ikhlas? Ikhlas. Gak ada perasaan kesel, marah? Enggak, jangan, enggak boleh. Anak-anak kan remaja kan, jadi saya harus rangkul, tetap. Kalau bapaknya pesan apa Mbak? Bapaknya? Mas Willy, apa ini kuatin ke Leon? Ya hadapin. Hadapin? Jalanin, tanggung jawab. Udah gitu aja. Terima kasih Mbak Beta, semoga Mbak Beta sehat. Titip salam sama Leon ya. Semoga ada jalan keluar yang terbaik. Sebelum kita mengudahi, ini ada seorang yang ngefans banget juga sama Betharia Sonata. Bisa reportase, silakan. Lihatlah tanda. Ya ampun, bener. Bener sama ya? Bener pas sama bekas tanda tanganmu. Gambar tanganmu, iya bener. tanda tanganmu. Ini ya? supaya nih. Nah. Coba lihat tuh, Mbak Beta. Ini Mama di mana sih waktu itu fotonya? Iya. Itu di Belanda. Di Belanda. Di Belanda, jauh. Ini kita menghadirkan Mister Reportase supaya Mbak Beta nggak nangis terus. Jangan sedih-sedihan. Dari ketemu pertama udah ngalir terus air matanya. Ya Allah, Ma, ini tadi udah nyanyi belum Kak? Belum. Lanjutin dong Ma. Lihatlah tanda merah di pipi. Nggak mau mamanya, jangan sanggup ya Ma. Tapi inget lagu ini pasti terharu lagi ya Ma?
Ya Allah. Ini baru ketemunya tadi udah Cium tangan dulu, Mama. ngalir mulu air matanya. Nggak boleh. Nggak boleh, oh nggak boleh, ya Allah. Mama, pokoknya semangat terus. Nih aku mau bacain Wikipedia tentang Mama. Wikipedia Betharia Sonata yang pasti panjang Betul, banget. seorang diva Indonesia dari tahun 80-an, Kak. 80-an. Nama lengkap Sri Betharia Sonata. Lahir di Bandung 14 Desember 1962. Betul, Mah? 62. Seorang penyanyi, pemain film, pengusaha, satu lagi Kak, mantan istri Bang Willy Dosan. Itu selalu nggak bisa lekat ya. dilupakan. Nggak bisa dilupakan ya. Mama Beta terkenal sebagai pelantun lagu Hati Yang Luka dan pernah hit pada tahun 80-an. Lagu tersebut meraih Golden Cassette HDX untuk album Hati Yang Luka dan pernah meraih 7 buah Golden Records dari album-album yang pernah Mama Beta keluarkan. 7. Gila. Gila Mbak, lu tuh dulu ngetop banget ya Mbak. Keren banget. Sampai dulu, dulu tuh Mbak Beta itu pertama kali main sinetron Cemplon, pernah kan? Cemplon. Oh, Cemplon. Abis itu regenerasinya Krisdayanti. Luar biasa ya. Lanjut, menelurkan 30 album solo. Wow loh. 30 album solo. Satu album aja itu bisa 10 sampai 12 lagu, Kak. Kalau 30 berapa ratus lagu itu Desa ya. Mama Beta menikmati royalti 100 juta per tahun dari jerih payahnya selama ini. Bener, Mah? Alhamdulillah ya, Mah, rezeki ya. Alhamdulillah. Mama Beta pernah menikah dengan aktor laga Willy Dosan dan mereka resmi bercerai Agustus 2002. Dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak yaitu Muhammad Leon Rahman Dosan dan juga Nabila Rahman Dosan. Itu Nabilanya? Iya. Hai. Nabila nggak pengen ke dunia entertainment Mah? Cantik loh, Mah, dia. Masuk juga kok. Masuk juga. Oh, iya. Sinetron, mulai sinetron deh. Apa ini influencer juga, selebgram, cantik ya, maksudnya perpaduannya mereka tuh ada mukanya Mbak Beta tapi ada orientalnya dari Mas Willy ya. Iya. Lanjut ya, akhirnya Mama Beta menikah lagi dengan seorang pengusaha dan tinggal di Italia di tahun 2005 mengaku secara siri. Oh, pernah di Italia, Mah. Tapi akhirnya abis itu udah Mbak, nggak lagi ya. Namanya semakin melambung tinggi dan bermain dalam film diantaranya Kamus Cinta Sang Primadona, Biarkan Aku Cemburu, dan berjudul sinetron, ini banyak banget Kak sinetronnya, cuman aku ambil cuman dikit aja nih. Boneka Poppy, sama siapa? Diana Pungki ya, Boneka Poppy. Oh ya Mbak? Enggak, bukan Diana Pungki. Boneka. Bapak saya kalau Kamu saya sinetron banyak ya Mbak? Banyak. Oh banyak Ada juga. Wah Cantiknya juga sama Anjasmara. Anjasmara. Sinema. Wow. Dan Terpikat dan lain-lain. Pokoknya banyak banget ya segala permasalahan yang Mama lagi hadapi. Semoga bisa cepat terselesaikan. Yes, ya dong. Artinya semua punya karir bagus tuh bahagia tapi tetap kumpul sama anak-anak itu kebahagiaan utama ya Mbak. Itu yang paling utama. Mbak Beta, walaupun sekarang lagi dapat ibaratnya cobaan, lagi ujian, tapi semoga ini sinarnya Mbak Beta nggak pernah redup, ya tetap menginspirasi kita anak-anak muda. Walaupun people makes mistake, orang hidup pasti membuat kesalahan, tapi ini adalah kasih sayang dari seorang ibu yang nggak akan pernah padam. Apapun yang terjadi sama anaknya, anak boleh, mungkin aja anak kadang-kadang jatuh ngelakuin kesalahan apapun gitu, tapi tetap ibu harus bisa menjadi tempat berpulang buat anak-anaknya. Amin. Makasih Mbak Beta, sehat panjang umur selalu. Titip salam buat Leon ya. Iya. Terima kasih guys udah nonton, semoga ada good value bisa kalian dapetin dari obrolan aku bersama dengan Mama Betharia Sonata. Bye guys.